Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program iNews Sumo Dialog. Saya akan membawakan topik tentang capaian kinerja Bupati Simalungun tahun 2023 hingga 2024. Seperti apa obrolan kita hari ini bersama saya Rudy Frizal. Inilah program iNews Sumo Dialog selengkapnya. Ya pemirsa, Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yang memiliki potensi yang baik dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dan seperti apa capaian kinerja Bupati Simalungun tahun 2023 hingga 2024? Saat ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Andri Rahardian selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Simalungun. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Siang, kabar baik. Baik Pak. Untuk infrastruktur tentunya untuk pariwisata di Kabupaten Simalungun ini sungguh luar biasa. Pasti masyarakat seluruh Sumatera Utara pastinya sudah tahu ya Pak. Nah, apa saja sih proyek infrastruktur prioritas yang telah diselesaikan pada tahun 2023 hingga 2024? Baik, jadi izin saya mencoba menjelaskan. Baik. Memang Kabupaten Simalungun, terutama di Danau Toba, sekitaran Perapat, itu sudah menjadi daerah super prioritas. Sehingga Pemkab, pemerintah daerah Kabupaten Simalungun, bekerja sama dengan waktu itu Kementerian Parikraf, sudah melaksanakan beberapa event yang sifatnya nasional. Mulai dari yang terakhir Aqua Bike, yang dulu mungkin F1, H2O, kan begitu. Itulah event-event pusat yang sudah dilaksanakan di daerah. Dan di daerah sendiri kami sudah merevitalisasi beberapa objek wisata, mulai dari kalau tahu di Perapat ada nama RTP, ruang terbuka publik, RTP Pantai Bebas, itu sekarang sudah jadi objek wisata yang setiap hari libur ramai dikunjungi. Dan itu juga dari program pusat. Dan untuk daerah Pantai Sifolha itu sudah kita bangun, itu juga dengan beberapa daerah wisata keunggulan yang lain, termasuk dengan membangun beberapa wisata berbasis pertanian misalnya. Di Sidamani itu yang tempat perkebunan teh, kita sudah membangun kemarin melalui Dinas UKM juga, kerjasama dengan pariwisata, misalnya pembuatan penangkaran lebah. Nah, itu mulai dari lebahnya, madunya, sampai produk setelah jadi madu, di packing, dijual, itu ada satu desa khusus, itu jadi desa wisata. Ya. Nah, Unsus di Perapat kemarin, daerah kita desa wisata Tiga Rihit itu jadi salah satu 50 desa wisata favorit. Ya. Nah, itu juga termasuk prestasi kita juga lah, bahwa salah satu desa di Simalungun itu mewakili Sumatera Utara di level nasional. Ya. Nah, itulah bagaimana kita mengenjot pariwisata, bagaimana pariwisata ini bisa menjadi PAD. Selain itu juga bisa meningkatkan pendapatan penduduk ataupun masyarakat Simalungun. Nah. Untuk dari segi masyarakat yang ingin contohnya Pak ya, pariwisata yang kita sebagai penggemar untuk pergi ke contohnya ke Perapat, ke Danau Toba, tentunya mereka mementingkan adalah infrastruktur jalan. Nah, untuk perkembangan pembangunan jalan dan infrastruktur di wilayah Simalungun itu bagaimana sampai saat ini Pak? Apakah ada perubahan? Di periode Pak RAS ZW ini sudah mulai bagus, walaupun memang dulu kan kendalanya di jalan-jalan provinsi. Kita bisa lihat jalan-jalan provinsi misalnya mulai dari Siantar sampai ke Seribu Dolo, kalau itu dulu yang rusak itu hampir sampai 80%-an, kalau sekarang malah terbalik. Paling tinggal 10 ke 20% yang masih belum bagus, dan itu pun kami lihat di lapangan sudah mulai dikerjakan Pemprov. Ya, apalagi sekarang udah aksesnya lebih mudah ya Pak, semenjak ada tol Sinaksang ini benar ya Pak ya? Ke depan tol itu kami kemarin ikut rapat dengan teman-teman dari termasuk dari PUPR juga. Rencananya malah pintu tol itu nanti akan dibangun di Seribu Dolok. Seribu Dolok juga. Ya, jadi nanti konektivitasnya itu kalau sekarang yang masih dikerjakan itu sampai Simpang 2 pintu tolnya. Ini masih dalam proyek pekerjaan lah, mudah-mudahan 1-2 tahun ini selesai. Nah, itu akan lanjut nanti ke Sidamanik, baru nanti pintu tolnya ke Seribu Dolo. Oke. Nah, inilah nanti akan membuka link transportasi dari Seribu Dolo bisa langsung ke misalnya ke pelabuhan kan gitu, atau ke kota-kota besar lain, yang tentu akan mempermudah penyaluran hasil
panen. Panen tentunya. Tentu harga juga mungkin bisa lebih stabil karena ini menguntungkan masyarakat ini kan. Jadi Jadi kalau jalan di kabupaten juga memang ada kendala kemarin karena baru terjadi pergantian pemimpin nasional kan, mungkin di pusat juga terjadi pergantian sehingga kalau proyeknya jalan yang di Bandar Huluan itu sebetulnya sudah masuk, hanya mungkin di pemerintahannya mungkin menunggu pejabat definitif ataupun ke penanggung jawabnya lah. Nah, baru bisa dilaksanakan. Tapi kalau dari perencanaan, kami sudah cek ke Kementerian Teknisnya masih ada. Nah, untuk beberapa daerah yang di seputaran Danau Toba, masyarakat bisa lihat, itu mulai dari pinggiran Perapat, itu jalannya sudah mulus. Oke, baik, kita jadi tahan dulu Pak. sampai Dolok Silo pun kemarin sudah hot mix gitu. Ya, baik, kita tahan dulu Pak. Satu lagi selain infrastruktur, selain dari tadi, kita juga punya dana dari bagi hasilnya perkebunan. Nah, itulah ruas jalan dari Bajambi sampai Nagojur itu sudah hot mix. Oke, baik, ini sepertinya menarik banget ya Pak ya. Jadi kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di iNews Somo Dialog. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudian. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Somo Dialog, tentunya masih dengan tema capaian kinerja Bupati Simalungun tahun 2023 hingga 2024. Tadi sudah dijelaskan tentang infrastruktur dan perkembangan pembangunan jalan di Simalungun ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada program revitalisasi fasilitas umum seperti pasar tradisional itu sendiri? Ada. Jadi Pemkab Simalungun dalam hal ini dari Dinas Perindustrian Perdagangan sudah merencanakan untuk rehab atau revitalisasi pasar di perdagangan di Kecamatan Bandar. Nah, jadi mudah-mudahan dengan revitalisasi ini pedagang-pedagang kita yang masih belum mendapat tempat, yang mungkin masih berjualan di luar itu sudah bisa nanti memanfaatkan pasar yang baru ini. Nah, itu rencananya mungkin di tahun 2025. Tapi ini sudah masuk di anggaran tahun ini, perencanaan tahun ini. Gitu. Itulah upaya pemerintah Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan infrastruktur di luar jalan seperti pasar tradisional. Gitu. Nah, seperti ada kan keluhan-keluhan dari masyarakat yang melihat ada sebagian jalan yang belum diperbaiki. Apa upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kerusakan jalan Pak untuk di daerah tersebut? Memang jalan ini kan masing-masing punya kewenangan dan tugas ya, mulai jalan nasional, jalan provinsi, termasuk jalan kabupaten. Nah, jadi Pak Bupati punya program namanya Marharuan Bolon. Jadi untuk jalan-jalan nagori, jalan-jalan kecamatan dan jalan kabupaten yang mungkin aksesnya itu belum bisa ditangani langsung, tapi harus segera. Nah, itu kita melaksanakan kegiatan gotong royong atau dalam istilah Simalungun Marharuan Bolon. Inilah upaya Pemda Kabupaten Simalungun untuk mempercepat pelayanan infrastruktur. Jadi mari semua sektor yang ada di desa, di kecamatan itu bergotong royong. Ada yang ngasih batu, ada yang ngasih tenaga. Nah, inilah mudah-mudahan dengan program ini dan ini semua kecamatan dilaksanakan Marharuan Bolon ini bisa perbaiki infrastruktur yang masih belum baik. Itu mungkin program Pak Bupati juga. Baik. Nah, kita masuki dari bidang pendidikan sekarang Pak. Nah, apa langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Simalungun ini Pak? Pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan atas petunjuk Pak Bupati, Pak Radiapo, sudah bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya kemarin di tahun 2023
dengan program gasing. Nah, gasing ini cara belajar yang kreatif, yang menggunakan permainan-permainan sehingga si anak didik itu merasa terlibat langsung dan menyenangkan. Nah, singkatan gasing itu sendiri apa nih Pak? Boleh Intinya bagaimana anak-anak itu belajar dengan menyenangkan dan tidak menghafal, tapi menggunakan logika dan kreativitas. Nah, ini programnya Pak Yohanes Surya nih. Nah, itu yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan. Dan itu kemarin satu orang guru dari 32 kecamatan langsung dilatih oleh timnya Pak Yohanes Surya nih, tim gasing ini. Itu yang juga diupayakan oleh Pemkab untuk meningkatkan baik di gurunya begitu juga di anak muridnya. Pak Surya langsung turun ke lapangan ya Pak? Langsung edukasi kepada ini. Jadi waktu pelatihannya memang anti tutor, tapi pada saat launching Pak Yohanes langsung turun, langsung bertemu dengan Pak Bupati. Oke, baik. Untuk tenaga pendidik nih Pak. Nah, apa ada program khusus untuk meningkatkan kualitas guru nih? Kalau program khusus seperti tadi mungkin gasing, tapi kalau untuk yang biasa sih ya pelatihan-pelatihan. Nah, dan kita juga kemarin dalam rangka mencukupkan tenaga guru itu hampir 5.000 tenaga P3K, termasuk mungkin kurang lebih 3.000-an guru itu untuk mengisi formasi pendidik. Nah, jadi selama ini beberapa sekolah kita yang mungkin kekurangan guru, mudah-mudahan dengan P3K ini sudah tercukupkan lah. Nah, itu yang upaya bagaimana pemerintah Pak Radiapu ini meningkatkan jumlah guru supaya layanan pendidikan kita bisa lebih baik. Karena kendalanya salah satu itu kurangnya tenaga pendidik. Nah, itu kurangnya tenaga pendidik ya Pak. Untuk akses pendidikan bagi anak-anak yang di daerah terpencil, bagaimana tuh Pak untuk akses jalan mereka atau termasuk juga tenaga pendidik untuk menuju ke lokasi? Itu tadi, dari tenaga pendidik tadi sudah dari P3K-nya. Kalau dari jalan, saya rasa kalau jalan-jalan desa kita dengan adanya ADD karena lokasi dana desa, Pak Panggulu, kepala desa sudah pasti akan memberikan prioritas karena itu jadi musyawarahkan di level desa, Nagori, tentu mana yang skala prioritas akan itu dibangun. Nah, mudah-mudahan sudah kalau itu. Baik. Cuman kalau untuk fasilitas pendidikannya tentu dari pendidikan. Ya paling nanti proses yang kedepannya regrouping. Jadi beberapa sekolah yang sudah nggak banyak lagi muridnya akan digabung. Nah, sehingga lebih optimalisasi dalam layanan pendidikannya. Jadi nggak perlu harus banyak sekolah, tapi yang penting layanannya lebih baik gitu dia. Baik. Ini berhubungan dengan namanya beasiswa nih Pak. Pasti kan beasiswa ini yang untuk yang anak-anak kita yang kurang mampu atau yang berprestasi, itu bagaimana untuk memberikan itu secara merata, apakah sudah diberikan secara merata atau tidak? Sudah. Jadi macam-macam programnya, mulai dari kementerian ada, dari kita kemarin kerjasama dengan perbankan juga, beberapa bank kita, bank yang ada di Simalungun sudah memberikan juga beasiswa ini. Bank Sumut, BRI, Bank Mandiri, nah, itu ya upaya di luar dari APBD dan APBN kan begitu. Nah, jadi kita kemarin kerjasama juga dengan perbankan. Apalagi kemarin ada istilahnya bulan inklusi. Nah, disitulah bagaimana peran keuangan ini dan memberikan pendidikan kepada anak sekolah untuk menabung, dikasihlah tadi beasiswa. Nah, itu dia. Itu banyak itu berapa ratus itu. Apa respon dari mereka Pak, dari anak-anak atau dari orang tua yang udah tahu anaknya udah dapat beasiswa itu bagaimana perasaan kan mereka? Ada gini permasalahan terkadang. Kalau hanya beasiswa saja, sepertinya nggak mendidik. Tapi kalau dia bisa berprestasi, tentu ini memacu anak-anak kita untuk lebih berprestasi. Kan lagi. Gitu. Yang kedua dengan memberikan pengajaran pendidikan untuk rajin menabung, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi bukan hanya kita kasih beasiswa, tapi kita kasih tabungan supaya apa? Supaya dia menabung. Nah, kalau hanya dikasih beasiswa dalam bentuk uang saja, ya artinya uangnya dihabiskan. Tapi kalau dia menabung, uang itu kan harus disisakan, harus disimpan. Kan gitu. Mudah-mudahan berguna untuk memberikan pendidikan kepada anak sekolah itu supaya lebih rajin untuk menabung. Itu dia, dihemat gitu. Nah, ini tadi kita bahas tentang bidang pendidikan Pak. Nah, selanjutnya ini dari segi bidang kesehatan. Nah, bagaimana cara program peningkatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk di daerah Simalungun itu sendiri? Kalau di puskesmas itu kita sudah beberapa fasilitas kesehatan itu sudah dipenuhkan. Artinya misalnya beberapa daerah yang atau puskesmas kita yang belum punya peralatan medis itu sudah dilengkapi. Di satu sisi kita punya 3 rumah sakit ini sekarang sudah dioptimalkan lah, baik itu peralatan begitu juga dengan tenaga kesehatannya. Justru rencananya Pak Bupati semacam honor ataupun tunjangan bagi dokter spesialis itu ditingkatkan. Cuman ada persyaratannya. Misalnya gini, dengan peningkatan misalnya nih jadi 25 juta per bulan, tapi si dokter itu nggak boleh praktek di luar lagi, dia harus full di rumah sakit. Full di rumah sakit. Iya, itulah upaya. Nah, kita kemarin kayak di Prapat itu, rumah sakit Prapat itu malah dapat bantuan
berapa miliar ya, hampir mungkin 8 atau 10 miliar itu untuk revitalisasi rumah sakitnya. Jadi rumah sakit kita lagi pembangunan sekarang di Prapat. Nah, untuk Prapat sendiri itu sudah ada 15 dokter spesialis lebih mungkin yang sudah praktek. Nah, jadi sekarang teman-teman yang mungkin wilayah dekat-dekat rumah sakit Prapat nggak lagi ke Siantar, udah lebih dekat ke situ. Spesialis jantung ada, penyakit dalam ada, jadi sudah lebih, ya karena itu juga daerah wisata. Jadi itu programnya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mengupayakan agar rumah sakit itu bisa menjadi rumah sakit rujukan di daerah wisata. Ya. Untuk respon masyarakat itu sendiri bagaimana Pak setelah melihat? Bagus. Jadi tingkat okupasinya sebenarnya tinggi. Dan kemarin beberapa event internasional kan itu sudah menggunakan rumah sakit itu sebagai kalau ada apa-apa udah ke situ langsung gitu. Situ ya Pak. Karena ada event tadi ya Pak. Jadi memang direncanakan ke depan ada event internasional pun kita sudah ready, sudah siap. Penyakit jantung oke. Jadi beberapa dokter spesialis sudah ada di situ. Oke. Baik, itu pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan gizi buruk nih Pak untuk kalau Simalungun di tahun 2022 malah sangat besar ya penurunannya sampai 10%. Itu pun kita tidak berpuas diri. Jadi Pak Bupati punya program orang tua asuh stunting. Jadi kami kepala OPD, kepala desa itu diwajibkan menjadi orang tua asuh. Nah, jadi kita harus menyisihkan sekian rupiah untuk memberikan makanan tambahan. Nah, itu memang bebas. Ada yang ngasih telur, ada yang ngasih kacang hijau gitu-gitulah, susu. Nah, itulah bagaimana di luar program rutin Pemda itu orang tua asuh juga ikut membantu. Termasuk Pak Bupati, Wakil Bupati semua ikut. Pak Kapolres kemarin ikut. Itulah mensukseskan bagaimana stunting secara nasional melalui program ini bisa kita turunkan. Apakah ada edukasi dari pemerintah Kota Simalungun itu sendiri untuk mengedukasi bagaimana agar tidak terkena gizi buruk tadi kepada orang tua? Jadi stunting ini kan bukan saja karena kemiskinan, bisa saja karena pola pikir. Nah, sehingga Pemkab dalam hal ini Dinas Kesehatan itu rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi. Turun ke desa-desa, dikumpulkan di posyandu, disampaikan kepada ibu-ibu kita, terutama yang menyusui, bahwa ASI itu penting. Terus makanan itu diupayakan yang bergizi, bukan cerita banyaknya kan gitu, bukan cerita enaknya, tapi bagian tercukupi kebutuhan gizinya. Nah, itu dia. Nah, dan kepada yang punya uang malah justru kita ingatkan jangan terlalu pelit, kira-kira kan gitu. Nah, untuk anak-anak generasi muda ini harus berpikir bagaimana kesehatannya itu jadi prioritas kan gitu. Nah, jangan mikirkan yang lain-lain kan gitu. Kadang orang-orang tua ini mungkin lupa kan untuk gitu. mengingatkan anaknya juga gitu ya Pak ya. Kita harus menjadikan prioritas lah untuk gizinya anak-anak ini. Iya, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis atau bersubsidi? Apalagi ini kalau udah katanya gratis, ini pasti masyarakat sangat antusias untuk berobat ya Pak ya. Kalau program nasional kan sudah berjalan, BPJS. Jadi kita mengarahkan kepada seluruh masyarakat kita harus ikut program BPJS. Karena itu memang program pusat supaya semua terlayani di bidang kesehatan. Nah, khusus untuk pekerja non formal, Pemkab Simalungun itu selalu mendapatkan Paritana Award. Artinya apa? Kita sudah mensubsidi melalui APBD untuk tenaga kerja non formal, misalnya aparatur desa, tenaga honornya Pemkab, itu sudah dibantu dari APBD untuk membayar BPJS-nya. Nah, mudah-mudahan dengan program seperti ini bisa melindungi tenaga kerja kita yang non formal. Baik. Kita akan break sejenak Pak. Ya, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Sumu Dialog. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di program iNews Sumu Dialog.
tentunya masih di topik capaian kinerja Bupati Simalungun tahun 2023 hingga 2024. Nah, tadi sudah dibahas tentang tingkat bidang pendidikan dan juga bidang infrastruktur. Nah, ini masih berhubungan dengan bidang pendidikan dan juga kesehatan tentunya. Nah, kesehatan ini BPJS tadi Pak, berhubungan dengan BPJS. Nah, masyarakat banyak mengeluhkan pelayanan. Apabila masyarakat itu BPJS dibedakan dengan yang umum seperti biasa. Menurut Bapak, tanggapan Bapak bagaimana tuh Pak? Kalau di Simalungun kita punya 3 rumah sakit umum daerah, mulai dari Prapat sampai ke perdagangan, begitu juga dengan Rondaheim di Raya. Jadi 3 ini sudah kita buat budayanya, budaya kerja dan budaya melayani. Nah, jadi kita sudah meminta mereka itu membuat video profil, bisa ditampilkan di internet, di website, di Facebook, supaya apa, masyarakat lihat, oh ini rupanya rumah sakit itu, oh ini rupanya layanan yang diberikan. Nah, jadi di video itu ada, dan di situ kita minta mereka itu melayani dengan hati, dengan senyum. Nah, dan Pak Bupati juga selalu keliling melihat, mengontrol, mengawasi bagaimana layanan kesehatan. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini bisa meningkatkan layanan kesehatan kita. Nah, dan BPJS itu kan ada 2, tadi kita bicara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pun pemerintah daerah itu selalu meningkatkan anggaran untuk semacam insentif bagi masyarakatnya. Jadi kita sudah sampai kalau nggak salah 46 M itu yang terakhir. Jadi tiap tahun penambahannya signifikan. Walaupun dengan uang segitu, kemarin Pak Bupati waktu launchingnya Rondaheim itu masih meminta Pak Gubernur, waktu itu masih Pak Gubernur lama, 1.000 orang tambahan dari Pemprov. Artinya bagaimana supaya masyarakat tetap mendapat layanan dari BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan tadi. Nah, kan kalau yang tenaga kerja tadi kan yang Paritono Award. Nah, ini dari khusus untuk kesehatan juga ditampung. Nah, cuma masalahnya di pendataan. Nah, pendataan ini yang terkadang ada permasalahan di sini. Permasalahannya gini, kalau dia sudah pernah ikut BPJS, tidak membayar. Nah, kalau mendapat ini dia harus lunasin itu. Nah, itu yang jadi kendala. Terkadang ada keluhan masyarakat, wah kami nggak bisa keluar di insentifnya dari pemerintah karena harus melunasi yang masih tertunggak. Masih tertunggak. Nah, makanya kita sarankan kemarin dilunasi dulu atau mungkin bisa dibantu oleh dinas sosial mungkin kan supaya mereka bisa mendapatkan BPJS itu. Nah, dari dinas sosial nih, langsung pertanyaannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial nih Pak. Nah, program apa saja yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah? Boleh dijelaskan Pak? Kalau untuk mendorong ekonomi kan sudah jelas, kita mulai dari UMKM, mulai dari masyarakat yang kurang mampu. Nah, kalau untuk dinas sosial, programnya ya mulai dari program BPNT, PKH, itu termasuk daerah yang cukup besar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Jadi kita berharap ya dengan bantuan yang ada itu, ya harapan pemerintah daerah sih supaya masyarakatnya mandiri gitu, ya kan. Udah dibantu, ya bisa lebih sejahtera kan gitu. Nah, di Simalungun tuh banyak sekali kan pengusaha UMKM. Nah, bagaimana kinerja pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM itu sendiri Pak? Jadi dinas UMKM sudah rutin melaksanakan kegiatan pelatihan Pak. Sampai ada UMKM naik kelas itu sudah, jadi semua program pusat sudah dilaksanakan. Terutama kita membantu misalnya dari sarana-prasarana, mulai dari pelatihan untuk sekarang lagi ngetren kan kopi kan. Nah, jadi pengusaha kopi itu dilatih. Nah, yang kedua kemarin beberapa yang belum punya label halal dibantu oleh dinas kita untuk dapatkan halal. Begitu dengan mungkin dia harus mendapatkan misalnya apa istilahnya tuh dari kesehatan kan untuk layak dipasarkan, labeling. Itu dibantu oleh dinas kita. Jadi bukan hanya masalah teknis, non teknis juga itu bagaimana label halalnya ada, label kesehatannya ada, sehingga jadi masyarakat itu lebih terjamin. Buat usaha kopi atau apa itu udah ada yang melatihnya untuk masyarakat itu sendiri Pak. Pelatih udah memang udah didatangkan langsung untuk masyarakat. Program khusus. Jadi kayak kemarin untuk bikin kopi itu kan ada apa istilahnya itu kalau kopi nih? Apa nih Pak? Kebetulan saya nggak minum kopi nih Pak. Apa istilahnya itu ya? Untuk meracik kopi itu. Meracik kopi ya. Itu dia ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Jadi dikumpulin lah nih kelompok-kelompok kita, pengusaha kita dibuatlah pelatihan. Nah, yang kedua kalau ada event-event baik nasional, daerah, lokal kan gitu. Ya itu barista ini itu diundang gitu. Misalnya ada acara kita bikin halal bihalal di rumah bupati, wakil bupati, ya barista kita diundang di situ ya Pak. Jadi masyarakat bisa merasakan juga, oh inilah hasilnya gitu. Hasilnya seperti ini. Jadi pun mereka berminat untuk usaha UMKM Terus misalnya kayak ada acara event di Prapat misalnya kan, kayak kemarin Aquabike itu semua pengusaha
kita undang di situ bikin bikin pasar semacam lokalisasi untuk jualan di situ gitu. Baik. Yang isinya di UMKM kita gitu. Itulah upaya kita. Nah, ini Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah tingkat kemiskinan di Simalungun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Pak? Dari tahun 2023, 2024, apalagi ini sebentar lagi kan mau akhir tahun nih, Pak. Siap. Jadi kita kemarin ngobrol-ngobrol dengan kepala BPS kita, mereka menyatakan bahwa beberapa indikator di Simalungun itu positif, termasuk penurunan kemiskinan. Cuman kalau masalah besarnya nanti kita lihat, kami akan merilis juga itu ke kabupaten dalam waktu dekat, yang mudah-mudahan itu bisa jadi pedoman. Itu bisa diakses di website kita, bisa di BPS juga bisa. Itulah bisa dilihat indikator bagaimana kinerja pemerintah daerah ini. Ya. Program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan itu bagaimana, Pak? Cara mereka untuk? Ya tadi artinya kan kalau misalnya di Dinas Pertanian kita berikan mulai dari bantuan peralatan. Seperti pupuk juga ya, Pak ya? Nah, kalau pupuk itu kan kendalanya kuota makin kurang. Kuota. Nah, cuma bagaimana upaya pemerintah daerah Simalungun kan gitu. Karena di desa itu ada alokasi dana desa. Jadi di Simalungun khusus di anggaran ADD itu disisihkan untuk pembelian pupuk. Ya. Jadi istilahnya tidak bergantung dari pupuk yang subsidi pemerintah. Di desa juga ada pupuknya kan gitu. Silakan masyarakat bermusyawarah dengan kepala desa berapa kebutuhannya, berapa yang bisa ditampung oleh anggaran desa, itulah untuk menambah jumlah pupuk yang masih kurang. Untuk alat-alat gitu, Pak? Dari pemerintah ada juga. Ya. Ada traktor kan gitu ya. Istilahnya beberapa kelompok tani ya kan gantian ke desa ini, kecamatan ini gitu. Jadi setiap tahun itu udah jadi upaya kita lah untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian. Nah ini Pak, apa langkah konkret untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menarik lebih banyak wisatawan untuk ke Simalungun? Apalagi kan Simalungun ini dekat sama Danau Toba ya kan Pak. Nah kayak kemarin saya ke Simalungun nih, itu langsung kelihatan keindahan Danau Toba itu. Ya, artinya kalau kita kan dianugerahi memang di alamnya yang bagus. Nah, makanya pemerintah daerah Simalungun melalui Dinas Pariwisata itu sudah membuat aplikasi websitenya. Nah, silakan di Simalungun Tourism. Nah, Simalungun Tourism itu di situ lengkap mulai dari eventnya kan gitu. Termasuk di situ ada peta yang berbasis Google Map, GPS. Jadi kalau misalnya kita mau ke daerah wisata, cukup diklik nanti akan keluar Google Map-nya. Dan kita akan dipandu ke situ. Begitu diklik nampak itu wisata apa, apakah alam, apakah buatan, ada di aplikasi itu. Di Google Map-nya langsung, Pak? Ya, jadi dia tinggal buka lokasi wisata akan, dan bukan cuma wisata. Jadi rumah makan pun ada. Jadi yang ada di dalam aplikasi sudah terdaftar langsung di situ. Kita bisa buka yang pertama itu daerah wisata, yang kedua hotel-hotel, yang ketiga rumah makan. Tapi ini terkadang kan, ini Google Map ini kadang bisa membawa ini bisa kesana bisa nyasar juga bedanya gini. Kalau ini kan di aplikasi, jadi aplikasi yang artinya kita yang aplikasi khusus ya, aplikasi khusus. Kalau yang dua itu kan yang di Google itu kan masyarakat yang mengupload langsung gitu ya Pak. Makanya kita sarankan dari aplikasi kita. Oh seperti kalau itu sudah jadi lebih mudah gitu ya Pak. Jadi nggak kayak tadi karena langsung akan dibimbing oleh si Google Map tadi untuk ke lokasi dimasuk. Jadi mempermudah. Nah, udah ada mungkin karena mungkin belum buka kali ya. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi dengan informasi ini masyarakat bisa membuka Simalungun Tourism. Ya, boleh aplikasi. Pak, kesimpulan terakhir nih Pak, apa untuk pesan untuk masyarakat untuk menjaga pariwisata di Simalungun ini Pak? Boleh, langsung saja. Baik, terima kasih. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Simalungun sudah berupaya keras bagaimana meningkatkan infrastruktur wisata. Nah, bagaimana wisatawan itu bisa menjadi semacam menambah penghasilan masyarakat. Nah, kami berharap masyarakat Kabupaten Simalungun bisa mendukung ini dengan pertama memelihara semua infrastruktur pariwisata yang sudah kita bangun. Yang kedua, menciptakan budaya wisata. Maksudnya apa? Budaya wisata ini ya senyum, ramah terhadap pengunjung. Jadi kalau daerahnya cantik, orangnya juga ramah, tentu akan senang untuk berkunjung, kan gitu. Itu mungkin yang terakhir. Bagaimana budaya kita Simalungun yang ramah ini bisa kita sampaikan kepada pengunjung. Nah, jadi akan terkenal lah Simalungun dengan budaya ramahnya. Terima kasih Pak, itu ya pemirsa perbincangan saya dengan Pak Andri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Simalungun. Terima kasih dan tentunya kita akan ketemu lagi di iNews Dialog berikutnya tentunya dengan topik-topik yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.